Di tengah dunia yang masih dipenuhi konflik identitas agama dan politik, hadir sebuah gerakan dari Indonesia yang membawa pendekatan berbeda, yaitu dakwah melalui kemanusiaan, pendidikan, dan dialog sosial. Muhammadiyah tidak hanya dikenal sebagai organisasi pendidikan dan sosial, tetapi juga sebagai kekuatan moral yang mampu menjadi jembatan perdamaian lintas negara. Keterlibatan Muhammadiyah dalam konflik Filipina Selatan memperlihatkan bahwa Islam moderat dapat berfungsi sebagai penyembuh luka sosial yang telah berlangsung puluhan tahun. Tafsir moderat memandang peristiwa ini sebagai contoh nyata bahwa dakwah tidak berhenti pada kata, tetapi hadir sebagai tindakan yang memberi harapan bagi masyarakat yang hidup dalam bayang-bayang konflik. Muhammadiyah sejak awal berdiri membawa semangat tasydid yang menempatkan Islam sebagai kekuatan pencerahan sosial yang mampu menjawab persoalan zaman. Dakwah dipahami sebagai upaya membangun kehidupan yang lebih bermartabat, bukan sekadar mempertahankan identitas keagamaan. Dalam perkembangan global, semangat ini melahirkan kesadaran bahwa penderitaan umat manusia di berbagai wilayah merupakan tanggung jawab moral bersama. Dari sini muncul keberanian untuk terlibat dalam isu kemanusiaan lintas negara. Pendekatan dakwah Muhammadiyah menekankan rasionalitas, empati, serta pelayanan sosial, sehingga gerakan ini mudah diterima oleh berbagai kelompok, bahkan oleh pihak yang berbeda latar belakang agama dan politik. Keterlibatan dalam perdamaian kawasan bukan bentuk ekspansi ideologi, tetapi ekspresi solidaritas kemanusiaan yang berakar pada nilai rahmat bagi seluruh alam. Inilah fondasi dakwah moderat, pengalaman panjang. Muhammadiyah dalam pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat membentuk karakter organisasi yang praktis, solutif, serta mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari perspektif tafsir moderat, dakwah kemanusiaan seperti ini merupakan bentuk jihad sosial, yaitu perjuangan menghadirkan kehidupan yang lebih adil, damai, dan berkeadaban melalui kerja nyata yang berkelanjutan. Konflik Filipina Selatan memiliki akar sejarah panjang yang berkaitan dengan marginalisasi politik, kesenjangan, pembangunan, serta ketegangan identitas antara komunitas Muslim dan pemerintah pusat. Luka ini diwariskan lintas generasi. Ketidakmerataan pendidikan dan ekonomi membuat sebagian masyarakat merasa terpinggirkan, sehingga konflik tidak hanya bersifat politik, tetapi juga menyentuh harga diri serta rasa keadilan sosial masyarakat. Pendekatan keamanan yang dominan selama bertahun-tahun belum mampu menghapus trauma sosial karena konflik telah membentuk siklus ketidakpercayaan yang sulit diputus tanpa rekonsiliasi mendalam. Masyarakat sipil sering menjadi korban paling besar karena mereka harus hidup dalam ketidakpastian ekonomi, pendidikan, serta keamanan yang menghambat perkembangan generasi muda. Dalam kondisi seperti ini, upaya perdamaian membutuhkan pendekatan yang tidak hanya menyasar elit politik, tetapi juga menyentuh kebutuhan sosial masyarakat akar rumput yang merasakan dampak konflik secara langsung. Tafsir moderat melihat konflik ini sebagai panggilan kemanusiaan yang membutuhkan pendekatan dialog, pendidikan, serta pembangunan kepercayaan sebagai fondasi menuju perdamaian yang berkelanjutan. Muhammadiyah memperoleh kepercayaan sebagai mitra dialog karena reputasi panjang dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, serta kegiatan sosial yang konsisten menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepercayaan ini menjadi modal penting dalam proses perdamaian, sebab pihak yang berkonflik hanya bersedia membuka ruang dialog kepada mediator yang dianggap tulus dan tidak memiliki agenda politik tersembunyi. Melalui jaringan internasional dan hubungan dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, Muhammadiyah mampu menjembatani komunikasi antara kelompok yang sebelumnya terpisah oleh prasangka dan trauma konflik. Peran sebagai saudara tua muncul bukan karena kekuasaan, tetapi karena keteladanan moral, yaitu pengalaman panjang dalam membangun masyarakat melalui pendidikan, kesabaran, dan pelayanan kemanusiaan. Dialog yang dibangun Muhammadiyah lebih menekankan kesamaan penderitaan dan harapan masa depan dibanding memperdebatkan perbedaan ideologi yang sering memperuncing konflik. Dalam tafsir moderat, posisi ini mencerminkan dakwah yang menghadirkan ketenangan, yaitu kemampuan menjadi pendengar yang empatik sekaligus fasilitator yang membuka ruang harapan bagi masyarakat terdampak konflik.
Diplomasi Muhammadiyah berjalan melalui jalur pendidikan bantuan sosial dan dialog masyarakat sipil yang sering tidak terlihat media tetapi memiliki dampak mendalam bagi kehidupan masyarakat. Pendidikan menjadi strategi utama karena generasi muda yang memperoleh akses pendidikan moderat memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari lingkaran kekerasan serta membangun masa depan yang lebih stabil. Program bantuan kesehatan dan sosial membantu mengurangi beban masyarakat yang terdampak konflik sehingga membuka ruang psikologis bagi tumbuhnya rasa percaya dan kesiapan menerima dialog perdamaian. Pendekatan pemberdayaan ekonomi juga berperan penting karena konflik sering dipicu ketimpangan kesejahteraan sehingga pembangunan ekonomi menjadi bagian integral dari rekonsiliasi sosial. Diplomasi sunyi ini memperlihatkan bahwa perubahan besar sering lahir dari kerja kecil yang konsisten, yaitu pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pendampingan sosial yang membangun kepercayaan perlahan. Tafsir moderat melihat pendekatan ini sebagai bentuk dakwah yang membumi, yaitu menghadirkan nilai agama dalam bentuk pelayanan nyata yang menyentuh kebutuhan manusia sehari-hari. Peran Muhammadiyah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki soft power, Islam moderat yang lahir dari pengalaman hidup dalam keberagaman, serta tradisi organisasi masyarakat sipil yang kuat dan mandiri. Soft power ini bekerja melalui keteladanan bukan tekanan, yaitu menunjukkan praktik nyata Islam yang ramah rasional, serta berorientasi pada kemaslahatan sosial yang dapat diterima masyarakat luas. Keberhasilan pendekatan ini menantang narasi global yang sering mengaitkan agama dengan konflik karena pengalaman Indonesia justru memperlihatkan agama dapat menjadi energi rekonsiliasi sosial. Muhammadiyah menjadi salah satu representasi bahwa dakwah berkemajuan, mampu melampaui batas negara dan memberi kontribusi nyata bagi perdamaian kawasan tanpa kehilangan identitas keislaman. Kontribusi ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai rujukan praktik Islam moderat yang relevan dalam menghadapi tantangan global, seperti konflik identitas radikalisme serta ketimpangan sosial. Dalam tafsir moderat soft power seperti ini, merupakan bentuk diplomasi moral, yaitu kemampuan mempengaruhi melalui nilai keteladanan, pendidikan, dan kemanusiaan, bukan kekuatan politik atau militer. Perjalanan perdamaian tidak selalu mudah karena dinamika politik lokal, munculnya kelompok yang menolak dialog, serta trauma panjang. Masyarakat dapat menghambat proses rekonsiliasi yang telah dibangun. Menjaga kepercayaan semua pihak juga menjadi tantangan besar, karena mediator harus mampu berdiri di atas kepentingan kemanusiaan, serta menjaga netralitas di tengah kepentingan yang beragam. Keberlanjutan program pendidikan dan pemberdayaan membutuhkan komitmen jangka panjang sebab perdamaian tidak lahir dari satu pertemuan, tetapi dari proses sosial yang berjalan bertahun-tahun. Namun, setiap langkah kecil dialog pendidikan dan pelayanan sosial telah membuka ruang optimisme bahwa masyarakat mampu bergerak dari konflik menuju kehidupan yang lebih aman, bermartabat, dan sejahtera. Peran organisasi masyarakat sipil seperti Muhammadiyah memperlihatkan bahwa perdamaian dapat dibangun dari bawah melalui perubahan cara pandang generasi muda serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam tafsir moderat, perjuangan ini dapat dipahami sebagai jihad perdamaian, yaitu usaha sungguh-sungguh menghadirkan keadilan, keamanan, serta harapan bagi manusia melalui jalan dialog pendidikan dan kemanusiaan. Kisah Muhammadiyah dalam upaya perdamaian Asia Tenggara mengajarkan bahwa kekuatan terbesar dakwah bukan pada perdebatan, tetapi pada kemampuan menghadirkan manfaat nyata yang menenangkan hati manusia. Jika pendekatan pendidikan dialog dan kemanusiaan terbukti mampu meredakan konflik panjang, maka menurut kalian, apakah model dakwah damai seperti ini bisa menjadi arah masa depan gerakan Islam dunia? Jika kalian merasa pembahasan seperti ini penting untuk membuka wawasan dan menghadirkan perspektif Islam yang damai dan berkemajuan, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, like dan share video ini agar semakin banyak orang mengenal wajah Islam yang membawa rahmat bagi semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.